Hadirin dan segenap tamu undangan yang berbahagia, marilah kita simak dan dengarkan bersama Mauidul Hasanah dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1445 Hijriah, Masjid An-Nur RW 03 Kelurahan Gayam Sari, dan dilanjutkan dengan doa di akhir acara nanti. Marilah kita sambut Bapak Kiai Haji Rubai dengan segala hormat. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambah semangat sing sapa jalan salam. Mugi Allah selamat sejahtera kita sedaya. Intinya waktu kira kami salam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta sunati Rasul. Tidak boleh juga kita sering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa al-akhiri, amma ba'd. Putarsanipun para alim, para kiai, para ibu nyai, para asatidz, asatidzah, wabil khusus panjenenganipun Bapak Hakmil Sulon Gadeng saha panjenenganipun Bapak Haji Sultan Syariah sebagai pemangku wilayah RW 3 yang saya hormati boten supen kula majelis dalam kakak rawuh hormat tentang Isra Mi'raj sejarahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaripun matur kathah monggo dherekaken rawuh syukur kita dhateng Gusti Allah di qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawatu bisalam kasih dhateng baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita tunggu-tunggu sawapipun boten jogen jamaah amin Allahumma amin. Ini malam masih di bulan Rajab. Bulan Rajab ini langsung mau ini masalahnya. Bulan Rajab ini adalah bulan yang lebih mulia daripada bulan Sya'ban. Dan lebih mulia dari bulan Sya'ban. Kenapa di bulan ini adalah pada hari ini tepatnya tanggal 10 Rajab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rohnya dititipkan di dalam kandungan Siti Aminah tepatnya pada tanggal 10 Rajab. Nah ini Rajab. Jadi tidak main-main, kadang-kadang kita bicara Isra Mi'raj itu gampang. Isra Mi'raj itu ada beberapa hal tentang neraka, tentang
kepastian tentang surga. Kalau nanti kita bicarakan semua tidak cukup 4 sampai 5 jam. Tapi saya ambil hikmah-hikmahnya saja nanti insya Allah. Kalau RT saya tidak apa-apa, insya Allah nanti saya sangat kuat ya alhamdulillah nanti. Allah pokoknya mau jam berapa? Allah ini. Rasulullah didirikan pada tanggal 10 Rajab. Kalau kita hitung Rajab, Ruwah, Poso, Bodo, Apik, Besar, Suro, Safar, mulut Kanjeng Nabi lahir di dunia. Kita sebut Tola'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mata'anil lahidah. Ini vokalnya gak kalah terus sama ini jangan kalah lagi. Kalau tak kalah lagi ini nanti vokalnya ini jadi vokal. Jadi Masya Allah Rabbi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bicara hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kita ada 2 versi. Nama Isra sendiri, Mi'raj sendiri. Kalau diperhatikan nanti dari Pak saya tadi matur supaya cakep. Isra sendiri, Mi'raj sendiri. Jadi perjalanan dan artinya Isra perjalanan, kalau Mi'raj artinya tangga. Kalau kita biasa harap merujuk daripada naiknya Rasulullah dari bumi ke Sidratul Muntaha. Itu ilmu nahwunya seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bicara Isra Mi'raj ini sebelumnya Abu Thalib setelah meninggal 1000 barulah dapat yang namanya Isra Mi'raj. Pamannya setelah meninggal bagi Rasul baru dapat jauh. Dan Rasulullah SAW sebelum diremehkan, Rasulullah itu didatangi dan dibelah dadanya oleh malaikat Jibril yang keempat. Berarti ada 1, 2, 3, 4. Kapan dibelahnya bagi Rasulullah SAW dadanya? Ketika usia 4 tahun. Rasulullah sudah disucikan dan dirujukan yang sekarang masih jaga ketat kebersihannya kita suciannya, yaitu dengan air Zam-Zam ketika usia 4 tahun. Yang kedua adalah ketika Rasulullah SAW berusia 10 tahun akan mendekati balik. Kenapa supaya tahun? Supaya tidak menjadi pemuda-pemuda yang gampang terpengaruh pada saat itu. Sampai pada saat itu yang sudah sakit tadi kalau Pak Tadi maksud waras dan sehat. Sehat belum tentu waras. Ini Rasulullah sudah dibersihkan oleh malaikat Jibril. Yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibedah dadanya oleh malaikat Jibril ketika usia 40 tahun menginjak mendapat keputusan Allah Subhanahu Wa Taala diangkatnya menjadi seutusan Rasul. Tadi yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dan supaya kita tahu persis perjalanan bagaimana Rasulullah SAW disampaikan itu. Barulah Rasulullah SAW yang keempat dibuka dadanya Rasulullah, dibuka dadanya Rasulullah, diisi satu iman. Jadi dibersihkan dadanya Bapak Ibu. Kemudian diberikan iman, diberikan Islam, diberikan ihsan, diberikan ilmu. Ini di dalam Rasulullah SAW. Barulah malaikat Jibril datang pada saat itu. Rasulullah SAW tidur di dalam rumahnya. Ada dua pemahaman ketika itu Rasulullah tidur di dalam Masjidil Haram, di Mekah, tidak ada. Tapi Rasul tidak bacakan adalah ketika Rasulullah SAW tidur, tiba-tiba membuka rumahnya Rasulullah, genteng atapnya Rasulullah membuka, datanglah yang namanya malaikat Jibril. Jadi katanya Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW datanglah namanya buruk. Buruk itu warnanya seperti kuda. Sampai hari ini, sampai detik ini yang namanya buruk belum ada yang menemukan. Tapi keimanan Allah Subhanahu Wa Taala nanti yang akan dijelaskan ke dalam Isra wal Mi'raj itu berbeda Rasulullah SAW. Jadi
perjalanan Rasulullah SAW, akhirnya Rasulullah SAW dinaikkan naik ke atas buruk, seolah-olah Rasulullah SAW kakinya buruk sudah ada di Palestina dan melebihi kecepatan daripada cahaya. Itu tepatnya buruk itu. Dan ini perjalanan Rasulullah Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sudah sampai di sana Rasulullah SAW. Saya kok capek ya duduknya ini ya. Dan ada putihnya. Saya berdiri aja, berdiri. Ya, berdiri. Ya, duduk. Nah, ini kan aku. Nah, kemudian bagaimana Rasulullah SAW perjalanan yang diberi rahmatan lil alamin sepanjang dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Oh, diikuti itulah sampai di sana baginda Rasul buruknya sebelah sayap kanannya ditajam di sebelah kanannya Masjidil Aqsa. Para nabi-nabi yang terdahulu mengikuti itu. Akhirnya Rasulullah SAW masuk di Masjidil Aqsa. Di dalam Masjidil Aqsa ditemukan Nabi Isa alaihissalam, ditemukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada saat itu Nabi Ibrahim bayang putus, basah, basah. Seolah-olah habis wudu. Nabi Ibrahim ditemukan di dalam Masjidil Aqsa. Ini mohon maaf saya agak kurang sehat, masalahnya saya pakai apa namanya kotek saya. Sakit. Mohon maaf. Kemudian itulah Nabi Ibrahim alaihissalam seolah-olah habis wudu ditemukan di dalam Masjidil Aqsa. Enak ya, mantap ini. Ditemukan Nabi Isa alaihissalam, ditemukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam seolah-olah keluar dari kamar mandi setelah wudu, rambutnya basah. Kemudian ditemukan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam orangnya tinggi, besar, berbulu, orangnya kekar. Itu Nabi Musa alaihissalam. Dan semua para roh Nabi kumpul di dalam Masjidil Aqsa. Rasulullah SAW disuruh mengimami sholat di Masjidil Aqsa pertama kali ketika beliau diisrakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah kita jelas. Kenapa kalau kita lihat perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil sampai Sidratul Muntaha tidak seperti itu. Ketika Nabi saya rujuk dengan bahasa Mi'raj artinya tangga. Dan tangga itu kita dari langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi dia langsung naik. Ini harus kita paham Isra Mi'raj. Dari Rasulullah SAW setelah sholat selesai mengimami dan disalami para nabi, disitulah Rasulullah di mi'rajkan oleh malaikat Jibril, diantar oleh malaikat Jibril. Yang pertama di dalam masjid langit pertama ditemukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Dan di situ dijawab semuanya disalam. Salamnya bagaimana? At-tahiyatul mubarakatul sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini salamnya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berbincang-bincang dengan baginda Rasul. Wahai Muhammad, kekasih Allah, begitu mengagungkan baginda Rasulullah SAW. Tidak main-main. Ini semua diajak semua berbincang-bincang di langit yang pertama. Inilah baginda Rasulullah SAW ditemukan Nabi Adam alaihissalam. Setelah berbincang-bincang berapa lamanya kalau kita baca di dalam kitab Najul Hadis itu ada beberapa hadis dan ada beberapa versi. Nanti kalau kita ada yang sebutan cerita ke 1 jam, kalau 7 jam itu 7 jam ngaji. Kapan bare? Mayono bukan dari juga gede kena kuat. Ngaji jero menit kok bukan iki nak mabuk ora nang mbok iki. Jadi kan ledekan kena. Begitu naik
yang kedua ditemukan oleh Nabi Yahya kita bersama Nabi Isa alaihi salam. Disalami lagi, assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sampai dijawab itu Nabi Isa alaihi salam, Nabi Yahya alaihi salam serta Nabi Isa alaihi salam. Ditemukan. Berbincang-bincang lagi, disuguhi lagi, dikasih minum lagi. Sayangnya kopinya sudah adem. Kayak ini RT ini RT ku. Aku tak RT ini nih, tak RT gue. Omakku ana tulah RT nak tulah bilas ngono menjadi siji rantai. Oke. Ya ra kabeh. Wis iki ya. Mengko nek iki tugas mandat ya iku. Ojo sik kualat ya. Kopi tenan kopi blok genting ya kopi adem es kok es rasa betah Inni wa salim iman ayo semuanya mada yang ketiga ditemukan Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris itu satu nabi yang sedikit nakal. Ketika Nabi Idris alaihi salam pernah dijauhi Allah, malaikat penyuruh datang. Wahai malaikat, kenapa kamu datang di sini? Saya silaturahim Nabi Idris. Tak kira menjemput nyawaku. Besok nanti disebutnya Kondoho. Nabi Idris diwawasan kali malaikat ini. Nabi Idris alaihi salam. Begitu malaikat datang lagi Nabi Idris, malaikat mau ke sini. Saya memandut roy panjenengan. Luku kita tak kandani itu. So nak menjibur rupu, we ngomong ngosik sampun. Malaikat ngeyel, Nabi Idris ngeyel. Akhirnya Nabi Idris masuk. Buktinya apa wahai malaikat? Nak kowe wis ngomong wis kandha karaku siji memuti ritmamu, putih rambutmu. Nomor 2 lemai badanmu. Nomor 3 kriputi badanmu kok Pak Yono. Kriput banget. Wis kriput bareng kok ya. Kuwi meh berarti nang ngono. Wis tegak. Nunggu ketemu aku tak menunggu nunggu. Ini Nabi Idris alaihi salam. Akhirnya dicabut rohnya oleh malaikat. Dicabutnya rohnya Nabi Idris alaihi salam itu sakitnya kok dicabut di pedang 70 pedang yang paling tajam itu masih merasakan sakitnya. Rohnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Idris. Nak jakuraku lorong itu apa? Terutama di ragil ke layangan red. Berat kok ini. Lorong kamu. Wah, benu Nabi Idris alaihissalam nyalami baginda Rasul. Assalamualaikum ya Rasulullah. Jawab Rasulullah SAW. Ini Rasulullah SAW. Masya Allah. Sampai Nabi ketiga itu. Diajak bijak-bijak, diajak minum kopi, pokok tunjuk Pak. Kopinya seragam. Aku enak, mengaku. Seragam. Pak itu orang kemana? Video. Bayarnya jumpe. Aku air putihnya saja. Dia orang kaki 3 lem. Jiluk kok lagi.
Nabi Idris alaihissalam sudah Nabi kaji Rasul baginda Rasul naik yang keempat ditemukan Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika dikatakan kalau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha ada terak-teraknya, ada tangga-tangganya, dan tangga-tangga itu berwasiat. Semuanya para nabi yang ditemukan nabi-nabi itu wasiatnya berbeda-beda. Subhanallah wa Rabbi. Niki subhanallah. Jadi kalau ngaji kan jelas, kurang jelas tenggene kula kalian nyangking lambi mulu belum nyangking pertanyaan kalau kamu rokok dulu rokok kalau gula kok kopi mau ngomong di lambimu masalah itu akhirnya gue tuh cokor-cokor kok tak boleh ke masa ini cokor-cokor kok kalau gula kopi yang ini Nabi Yusuf alaihissalam bertanya disitulah Nabi Yusuf alaihissalam wasiatnya kepada baginda Rasul sudah berbeda. Naik lagi yang kelima ditemukan Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun alaihissalam pada baginda Assalamualaikum ya Rasulullah. Tidak ada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lain keenam ditemukan Nabi Musa alaihissalam. Ditemukan Nabi Musa alaihissalam. Dan kami ceritakan Nabi Musa alaihissalam orangnya kekar, tinggi dan berbulu. Tinggi kaum aku, tinggi-tinggi, besar-besar, hitam-hitam orangnya. Jadi Masya Allah Nabi ditemukan oleh ibu, diberikan oleh Rasulullah SAW, diajak bicara disitulah Rasulullah SAW, dikumpul Nabi Musa alaihissalam. Naik ke langit ketujuh ditemukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kurangi orang kau. Rapat kok. Nabi rapat masalahnya penting. Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam sampai disitulah akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril untuk naik namanya Sidratul Muntaha atau pohon kehidupan. Disitulah ada mengatakan pohon kehidupan atau surga yang ketujuh. Kalau ada pemahaman yang lain adalah itu surga yang ketujuh. Kalau surga Allah Subhanahu wa taala mewujudkan langsung yaitu malaikat Jibril yang berhadapan oleh baginda Rasulullah SAW seperti inilah yang namanya Jibril. Makanya di bulan ini dikatakan para bulannya Nabi karena rohnya baginda Rasul dititikan pada tanggal 10 bulan Rajab. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala sama baginda Rasul berbicara-bicara disitulah ditemukan Allah Subhanahu wa taala bermuajah langsung bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala langsung. Akhirnya baginda Rasul diberi tugas sholat selama 50 waktu. Sampai ku akeh menglimo. Begitu turun ketemu Nabi Ibrahim alaihissalam cukup nyalami kami tenang ketemu Nabi Musa alaihissalam wahai Muhammad kamu diberi tugas awal Subhanahu wa taala apa? Sholat 50 waktu. Apa kuat umatmu cilik-cilik? Pokoknya dia ini lambi mulu. Dia ini cilik-cilik ya kalau nabi rawe kok. Rapopo. Yang penting diberi sarung. Nabi diberi sarung ya apa? Lah aku lu mesti diberi sarung dikira seorang kok. Nabi Muhammad umatku yang tinggi yang besar tidak kuat apalagi umatmu cilik-cilik semakin rono semakin cilik kok duat mana cilik-cilik di duat mana kok orang lah aku boleh diri yo. Ya tak apa-apa. Yo penting kasihate yo. Kenyataan yo mangene diri yo ora apa-apa wis dawak tak terima amin Allahumma amin. Giling. Begitu Nabi Musa alaihissalam bergaya Muhammad naik lagi. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala lagi dikurangi Allah menjadi 45 waktu. Coba bayangkan
50 sampai 40 sampai itu naik lagi sampai 7 kali naik. Akhirnya diberikan 5 waktu. 5 waktu nglakoni nyap-nyapan kadang bolong-bolong. Nggih. Sing tempat bolong-bolong yo teko. Ndi wong e? Akeh. Boleh bagus. Oh ya. Sholatnya bolong-bolong. Sholat kok ono sholat tahunan, sholat bulanan, sholat mingguan. Ono sholat kok tahunan sholat apa? Sholat Idul Fitri, karo Idul sholat mingguan, sholat apa? Sholat jariah, sholat makhluk 5 waktu. Masya Allah, Rabbi. Dan ini sholat kabeh amin Allahumma. Tapi di sini ditanamkan iman oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa orangnya kita ngaji, kita datang, kita duduk bersama. Aku pernah donasi wong mabuk. Kok ngerti lho, aku ngomong kok ngerti lho. Aku kok nak mati nak jadi asu tak nyaklok kiai ini. Kan bengi-bengi mabuk tak gawate bukune kitabe dhewe kok nak kowe mabuk terus tangkemmu kok model dadi asu. Lah nyaklok kiai ini sik to. Aku nang ditaklok sik. Berarti aku balik nang kitabe kalau tak telu bengi. Aku iki mabuk karo gawe ono kita. Ya mereka. Malah kiai ini masih taklok sik. Barkan rumah tak petani buku puncak nan ternyata tak nakal menungso, tak beli menungso mati golek kiai. Iya betul? Iya, blakno kiai. Masyaallah. Terus tak kita akhirnya tak jaga keprehitan. Kadidi ya. Benar ya. Nabi Musa alaihi salam, wahai Muhammad, minta lagi kiriman 5 waktu tak kuat umatmu. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan suara kepada baginda Rasul, wahai Muhammad, umatmu sholat 5 waktu sama dengan sholat 50 waktu. Amin Allahumma. Inilah dari mana? Disinilah Nabi Musa alaihissalam berperan besar bagi umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini berperan besar Nabi Musa alaihissalam terhadap umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita kan padahal angin padahal. Terus nih. Kita tak menutrok padahal ini saja. Lanjut. Boyok. Tapi ini sudah nyangga ya. Bangun subuh lambimu. Oh iya ibu ya itu. Aku curang ibu roh. Ada acara. Ya enggak piye curang nono kayak itu windur jadi balik kok ngerti. Nono ngertian. Pada saat itu Nabi Musa alaihissalam terus Rasulullah SAW turunlah ke Masjidil Aqsa. Ya terus dari tahun 6, 5 sampai ke 7 Nabi Ibrahim alaihissalam ditemukan, terus sampai akhir dia sampai di Masjidil Aqsa dan dibelah sampai ke Mekah sebelum terbitnya matahari. Itulah perjalanan Isra Mi'raj itu baginda Rasulullah SAW. Ketika pada situ sebelumnya malaikat Jibril, wahai Muhammad, saya tugasku hanya sampai di sini. Saya tidak bisa naik lagi. Kalau sampai dari mustawa, semuanya itu akan terbakar hangus. Itu di atasnya Sidratul Muntaha, namanya mustawa. Kalau melewati batas itu pasti akan terbakar hangus. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kalau saya ngaji ya seperti ini suaranya, tidak bisa saya Allah lemes ya, lemes ngaji ya, lemes ya apa. Yang jelas Pak Erwin ini alhamdulillah dalam yang penting ini waras kok. Ya, waras. Ada kok terus penting menapa? Sehat walafiat. Begitu baginda Rasulullah SAW duduk di depan Ka'bah sambil merenung, tiba-tiba Abu Jahal lewat. Begitu Abu Jahal lewat, wahai Muhammad, ada apa kau merenung kamu?
kamu sakit? Iya, gigiku sakit. Gigiku masih ragu dengan Rasulullah. Akhirnya baca Rasulullah tanya, ada apa? Apa kamu ingat pamanmu? Abu Talib? Tidak. Tadi malam saya bercerita. Tadi malam saya pergi ke Palestina. Tadi malam. Lu naik apa? Saya naik buruk. Buruk itu apa? Buruk itu seperti kuda dan ada sahatnya. Abu Jahal dalam punya artinya, hancurlah wahai Muhammad, hancurlah wahai Muhammad agamamu. Itu tidak benarnya Abu Jahal. Besok kalau di sana kuburannya Abu Jahal di bawah rel kereta api dikasih DRC. Tidak ada yang dilewati, tak bakal dilorong, tak bakal. Setelah itu Abu Jahal mengatakan cerita ini Muhammad Rasulullah SAW. Lupa itu sampai di dalam itu sampai saya sebagai muda sampai musawat. Abu Jahal punya pikiran begini, wahai Muhammad, maukah kamu cerita dengan orang-orang di Mekah? Kata Rasulullah, siap saya. Abu Jahal. Akhirnya Abu Jahal bersama baginda Rasul naik ke Bukit Ubais. Padahal Bukit Ubais itu tidak ada yang berani, orang-orang berasal di sana pasti dibunuh. Tapi ada dua tokoh, yang satu bijaksana, yang satu seumur-umur tidak pernah berbohong. Ada apa? Pertanyaan itulah. Akhirnya Abu Jahal, Rasulullah SAW berserta Rasulullah, wahai Muhammad, ceritakan apa yang kamu lakukan tadi malam. Ceritakan oleh baginda Rasul. Tadi malam saya pergi dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, tidak ada beberapa hari. Padahal Abu Jahal mengatakan, saya naik kuda yang terbaik dan orang-orang yang terbaik itu butuh waktu 1 bulan tanpa istirahat. Bayangkan dalam 1 malam sudah sampai. Orang di sana yang iman pun meleset imannya lagi. Kalau perjalanan ingin pulang pergi 2 bulan itu tanpa istirahat, tanpa makan dan minum dan makannya di atas kuda. Kalau sambil leren itu butuh waktu 4 bulan PP. Besok kalau dua bayar satu mangkat mulon bareng mulon. Amin ya Allah. Aku tenang ya, jod ya, ditajak terus ya. Aku tenang banget. Di dulu itu ngoten iki. Begitu Rasulullah SAW, orang-orang di Mekah semangat di bawah Bukit Ubais. Semua orang Mekah bingung. Di ada sahabat yang lain mengatakan, di antara orang kafir, orang Quraisy mengatakan, yang bersumpahnya Rasulullah SAW, benar gak ini yang bicara Muhammad? Akhirnya Abu Jahal turun. Terus sambil ngomel-ngomel, Muhammad, hancur agamamu, sampai saya di Baitun Najwa. Sampai di Baitun Najwa, tokoh-tokoh Mekah besar Quraisy diundang oleh Abu Jahal. Dibilangin bahwa Muhammad begini, bla 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 begini. Semua diceritakan. Apa benar itu Abu Jahal mengatakan seperti itu? Tapi ada satu orang yang belum lemah imannya. Siapakah itu? Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq dicari tidak ada di rumahnya. Ternyata dia ada di luar kota Mekah. Dia adalah di kebun kurmanya. Begitu di korban-korbannya ditanya, di sanalah dengan kuda terbaiknya Abu Jahal disertai dengan sahabat-sahabat Rasul. Ada apa ini? Tidak pernah ada sejarah orang kafir berjalan orang muslim tidak disiksa. Tapi pada saat itu berjalan bersama-sama tidak ada penyiksaan. Tidak ada sejarah pada saat zaman jahiliyah orang muslim dengan orang kafir pasti berjalan, pasti disiksa. Tapi ini Abu Jahal bersama sahabat-sahabat Rasul. Begitu sampai sana, Abu Bakar keluar kamu. Ada apa ini? Temanmu Muhammad sudah tidak waras. Subhanallah min dzalik, mengatakan Rasul begini, macam dan sebagainya. Akhirnya tertikulah Abu Jahal mengatakan pada Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar mengatakan, tercengarlah Abu Bakar mengatakan kepada Abu Jahal, dia tidak bisa bicara alam ta'alam, annallaha ya'lamu ma fis sama' wa ma fil ard.
Inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'ala Allahi yasir. Terbungkamlah mulutnya Abu Jahal, cangkemnya Abu Jahal. Udah ngomong, apapun yang terjadi yang mengatakan Muhammad, saya percaya. Apapun yang terjadi yang mengatakan Muhammad, orang yang seumur-umur hidupnya tidak pernah berbohong, saya percaya. Abu Jahal tidak bisa berkata-kata, mulutnya dibungkam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah Rasulullah SAW. Subhanallah. Yang kedua, Abu Jahal mengatakan dikarenakan tidak bisa bicara juga. Seandainya di depan tembok ini warnanya hitam, tapi Muhammad mengatakan itu putih, saya lebih percaya dengan Nabi Muhammad, dengan baginda Rasul, itu warnanya putih, mengalahkan dirinya sendiri, imannya terhadap Rasulullah SAW. Amin. Allahumma amin. Subhanallah, ini imannya Abu Jahal. Subhanallah. Seandainya dunia ini orang yang beriman seluruh dunia, mulai zaman Nabi Adam hingga orang-orang yang akan datang hidup, imannya ditimbang seluruhnya dan ditimbang kepada imannya Abu Bakar As-Siddiq, masih berat imannya Abu Bakar As-Siddiq. Bayangkan Bapak Ibu. Subhanallah. Inilah Rasulullah SAW. Ya Allah, Allah Rabbi. Begitu itulah Abu Jahal akhirnya keluar. Terus sahabat Abu Bakar keluar. Abu Bakar itu orangnya kecil, kurus. Kalau ada dua hadis diceritakan, kalau sampai dia bebetan ini, sarungnya melotrok. Makanya RT ku mesti sering orang sarung melotrok. Aku bintik terus mesti ku tiga rokok itu. Nah, itu pas aku sih dus di keroyokan, dulu nang amplopé, amplop tak dikocek di sini, bar dulu di keroyokan. Wapok raya. Akhirnya Abu Bakar datang dengan kuda-kudanya seperti sahabat Rasulullah SAW datang ke pintu gerbang Mekah, sudah melihat Rasulullah di atas bukit Kubain. Wahai Rasulullah, wahai baginda Rasul, wahai baginda Rasul. Rasulullah bersenyum sambil ribuan manusia, jutaan manusia minggir semua. Datangnya seorang Abu Bakar As-Siddiq, orangnya kecil, sampai naik ke bukit Kubain. Apakah benar wahai Muhammad yang dikatakan oleh Abu Jahal itu benar oleh sahabatku? Benar oleh sahabatku. Diceritakan lagi, diceritakan sama ceritanya begini sama dari awal, dari Masjidil Haram ila Masjid Aqsa sampai sholat di Masjid Al-Imam para nabi, sampai ke Sidratul Muntaha diberikan tugas seperti ini. Semua diceritakan lagi. Akhirnya baginda tidak mengeraskan kehormat, wahai Muhammad, saya minta pertanyaan satu, wahai Muhammad, wahai baginda Rasul. Kata Rokatul Abu Bakar, silahkan, sanggup kamu pimpinan Quraisy Yahudi dikumpulkan jadi satu. Saya orang-orang bahwa kamu semua tahu seumur-umur baginda Rasul belum pernah pergi ke Palestina. Belum pernah seumur-umur, karena orang-orang tokoh-tokoh Quraisy kalau peliburan ke Palestina sama ke Yaman, pasti ke Yaman atau ke Palestina. Dan baginda Rasul seumur-umur belum pernah ke Masjidil Aqsa atau ke Palestina. Wahai Muhammad, wahai baginda Rasul, maukah kamu cerita tentang Palestina? Padahal seorang Rasulullah belum pernah pergi Palestina. Akhirnya tokoh semua sudah. Beranikah kamu menyaksikan apa yang telah dikatakan oleh baginda Rasul? Kalau benar, jawab ya benar, karena kamu yang sudah tahu semua seluk-beluknya yang ada di Palestina. Akhirnya orang itu setuju. Dan kamu apabila kami baginda Rasul tidak sesuai dengan apa yang kamu ketahui, boleh kamu menistakan baginda Rasul. Sampai bilang begitu Abu Bakar As-Siddiq. Sampai pada saat itu akhirnya baginda Rasul ceritakan oleh Muhammad bagaimana gerbangnya Palestina, bagaimana pasarnya Palestina, bagaimana bentuknya Palestina, bagaimana catnya Palestina, bagaimana Masjidil Aqsa, sampai Rasulullah sanggup menghitung soko-sokone Masjidil Aqsa. Ketika diterangkan, semua tokoh-tokoh Quraisy mengatakan, benar wahai Muhammad, semua tokohnya
Quraisy mengatakan Muhammad itu benar, padahal seumur-umur belum pernah pergi Palestina. Itulah semakin sahabat akhirnya yang imannya agak dikelimbang kembali iman kepada baginda Rasulullah SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah perjalanan baginda Rasulullah SAW. Begitu indahnya Rasulullah SAW mengatakan itu, akhirnya berbondong-bondong setiap hari orang memeluk agamanya Allah Subhanahu Wa Taala dengan tidak paksaan. Dan ada salah satu sahabat yang mengatakan, wahai Muhammad, saya mau dijahat, tapi aku mau melakoni molimo. Iya jadi kalau kita dijahat tapi melakoni molimo. Kata Rasul mengatakan, nah, oke, ya, oke, tidak apa-apa. Tapi apabila kamu mengatakan seperti itu, 5 syarat, saya minta 1 syarat. Syaratnya apa? Jujur. Besok gerak jujur apa? Jujur. Pada saat itu sampai ketemu Rasulullah, wahai Muhammad, kapan saya dijahadat? Hari ini kamu melakukan apa? Saya maling. Maling apa? Wah, banyak saya tidak hitung. Tidak kami jahadat karena kamu tidak jujur. Terus perjalanan terus diuji oleh baginda Rasul. Besoknya ketemu lagi, wahai Muhammad, kapan saya dijahadat? Hari ini kamu melakukan apa? Saya mabuk. Dengan siapa? Lagi. Kaki itu tak bisa belakang. Jual gua pernah jual dulu gua jualnya tinggal ngomong. Kaki itu tak kayak gitu deh. Mabuk dengan siapa? Saya kenal, kita akan sudah ingat, tidak dijahadat lagi. Begitu terus saya macet, saya minum, saya maling, saya medok dengan siapa? Orang kenal jenenge, orang jahat meneh. Itu terus perjalanannya Rasulullah. Akhirnya saya itu menyerah dengan jujur. Sekarang wahai Muhammad, detik ini Muhammad, dari ini Muhammad, saya akan meyakinkan diriku dengan imanmu kepada Tuhanmu. Inilah bagi Rasulullah SAW. Amin Allahumma. Bahasa Allah. Jadi bagi Rasul itu perjalanan banyak macam-macam sahabat Rasulullah. Pada saat itulah Rasulullah SAW tugasnya sholat 5 waktu. Mari kata tugas ini tidak melalui malaikat Jibril, tidak melalui siapa-siapa. Rasulullah SAW langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala, tidak melalui lantaran siapapun. Maka saat ini kita mohon kepada Allah langsung bisa. Zaman jauh sebelum baginda Rasul harus melalui nabi-nabinya dulu, baru kita bisa ke Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah indahnya Isra Mi'raj baginda Rasulullah SAW. Maka perjalanan itulah. Baginda Rasulullah SAW tak diceritakan di Palestina, semuanya itulah berombong-rombong berbondong-bondong masuk Muslim. Akhirnya Abu Jahal tetap tidak terima karena sudah dinasih Al-Quran. Akhirnya akan membunuh para sahabat-sahabat itu. Akhirnya Rasulullah SAW disuruh hijrah ke Madinah. Dari satu ke satu setiap malam hijrah ke Madinah dengan bersembunyi-sembunyi. Sampai orang-orang di Makkah yang kuat hanya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali, dua-duanya hanya Rasulullah. Dan kemudian baginda Rasulullah yang Jibril mengatakan, wahai Muhammad, malam ini jangan tidur di tempat dijemu bahwa kamu akan dibunuh orang-orang Yahudi, orang-orang Quraisy. Rasulullah malam itu akhirnya pergi ke, baru ada tugas yang namanya hijrah ke Madinah. Sampai beliau meninggal di Madinah, makamnya di Madinah. Inilah Rasulullah SAW akhirnya menyebarkan Islam di Madinah sampai di seluruh negeri. Seluruh negeri ini kita yang yakin kepada Allah, yang yakin kepada apa yang telah dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW ini, yang namanya itu menguji keimanan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah baginda Rasulullah SAW. Ini yang harus itu akhirnya menguji dalam hadis itu ada disebutkan, siapa orang yang percaya dengan perjalananku ini, kamu akan iman selamanya. Kalau kamu tidak percaya, kamu akan kufur untuk selamanya. Itu mengakhiri hadisnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini perjalanan Isra wal Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibagi dua bagian. Isra adalah perjalanan, Mi'raj adalah tanggal, merujuk dengan bahasa naiknya baginda Rasul dari bumi ke Sidratil Muntaha yang melewati 7 lapis langit. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Begitu setelah baginda Rasulullah SAW menjalankan hijrah ke Madinah, begitu besarnya pesatnya di Madinah. Besok kalau ke Madinah, ke Mekah, mesti akan tahu kotanya mesti bersih di Madinah. Bersih banget di Madinah. Beda jauh dengan di Mekah. Di Madinah bersih. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bisa berasal semuanya, amin Allahumma amin. Semuanya bisa bersama bergoro-goro kita naik ke sana semuanya, amin Allahumma amin. Kemudian baginda Rasul menegakkan 5 waktu inilah sampai hari ini karena jasanya Nabi Musa alaihissalam, maka perintah sholat ini adalah langsung dari Allah lewat baginda Rasul tanpa lantaran malaikat Jibril, tanpa lantaran siapa-siapa. Padahal semua firman Allah diturunkan oleh Allah mengartikannya tanggal 17 Ramadan secara berangsur-angsur. Itu kurang valid. Yang benar adalah Al-Quran diturunkan Allah tanggal 17 Ramadan secara utuh 30 juz kepada malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril diberikan oleh baginda secara berangsur-angsur. Jadi realnya seperti itu. Pangan mentah jangan dipangan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW menegakkan Islam di Madinah sampai pergi ke sana sampai ke Yaman, sampai ke India, sampai seluruh pelosok dunia ini, termasuk Indonesia yang jauh daripada Ka'bah, tapi didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dekat dengan Ka'bah dan Mekah. Tapi orang yang dekat di sana, orang Eropa yang dekat dengan Ka'bah dan Madinah, orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini perjalanan baginda. Dan baginda Rasulullah SAW seumur-umurnya dari mulai remajanya, dari kecilnya, dia tidak pernah berbohong. Inilah keistimewaan baginda Rasul. Di situ tulisan anta samsun anta badrun anta nurul qanuri anta iksiru wa khali anta misbahu suduri ya nabi sallallahu alaihi ya rasul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atasnya sinarnya matahari, di atasnya sinarnya purnama. Anta samsun, anta badrun, anta nurul fauqonur. Rasulullah itu di atasnya segala cahaya apapun yang ada di dunia atau yang di langit. Itu lebih cerah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Anta misbahus sudur. Rasulullah adalah manusia yang murni karena hatinya diisi oleh Allah Subhanahu wa taala iman, Islam, ihsan, ilmu. Diisi Allah, hatinya manusia yang murni, tidak dicampuri dengan segala suatu kotoran-kotoran fitnah di dalam kalbun kita. Kalau kita ini masih mudah tergoyahkan dengan fitnah-fitnah dunia, maka mari kita bersama-sama kita ikuti anta iksiru wa kholi. Jadikan hati kita yang qanaah. Kalau hati kita qanaah, hati kita bisa menerima semua yang dari Allah, pasti hati kita akan menjadi tenang. Yang kedua Rasulullah anta iksiru wa kholi, anta misbahus sudur. Rasulullah adalah pelita hati, penyejuk hati, pemadam hati. Ketika kita sholawat ibadah, siapa orang yang tidak terenyuh dengan sholawat?
bid'ah bagaimana? Bid'ah itu ada beberapa bid'ah. Ada bid'ah dolalah, ada bid'ah hasanah. Terbangkan bid'ah, pakai listrik tidak bid'ah. Goblok kira kawan. Numpak sepeda bid'ah. Kalau numpak kuda, tidak numpak kuda. Goblok. Mengatakan itu bid'ah, kenapa minum es? Kenapa ada kulkas? Kenapa ada pakai lilin? Lilin tidak boleh pakai jarak. Semua bid'ah, 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 bid'ah. Kalau kurang bid'ah, tanya aja ke tempat saya. Atau kepada Ustaz Musda. Kurang jelas tempat saya sambil nyamping apa mau menjadi blok kopi. Jelas dong. Kalau orang sini bid'ah, bid'ah. Tahlilan bid'ah. Tahlilan itu Bapak Ibu kami jelaskan. Tahlil itu halala, yuhallilu, tahlilan. Kurang ketok? Ketok orang ini. Nah, ketok berarti kuku kurang. Maka aku berarti kurang seru, kebanteran. Halala, yuhallilu, tahlilan. Batalah kalimah la ilaha illallah. Maknanya orang pangeran kejaba Gusti. Berarti zaman Rasul sudah ada tahlilan. Nak dibawa demi tahlil dibaca bersama namanya tahlilan. Nak boleh bertanya untuk berkah. Lampimu berkah dulu, ini berkah, ini berkah dulu. Untuk berkah. Bloknya. Ini untuk berkah. Kalau berkah kan itu berkah tok mesti didumel. Kakak ini tenan ngaji suwe-suwe untuk berkah tok ora berkate. Ah sebenarnya mesti gremeng ngono. Aku yo gremeng padha iki. Aku kurang penting aku. Aku kurang penting. Iki kurang lah kanggo aku udah undangan sapa. Lah iki nek bisa meneh. Ini Rasulullah SAW, Masya Allah Rabbi, anta misdahus sudur, pelita hati, penyejuk hati. Subhanallah, pelita hati, penyejuk hati. Kalau kita baca ya Allah Gusti, itu para kita baca sholawat. Jangan sampai kita berbicara sendiri-sendiri. Jangan sampai kita karena datang Rasulullah hampir berlari-lari, dia penggemeringat sambil lari-lari datang di tengah-tengah kita. Jangan sampai kita kalau tidak asrofal keluar sholawat, jangan sampai kita itu ngomong karena diri atau merokok karena padatan itu. Tidak ada. Anta iksiru wa ghali anta misdahus sudur. Kalau kita menjadi pribadi Rasulullah adalah panutan kita yang keimanan kita bahwa keyakinan di dalam ilmu tauhid, maka orang mengatakan lebih bid'ah, maka halala yuhallilu tahlilan, batalah kalimah la ilaha illallah. Itu kok ini bid'ah dari mana? Maka yang namanya tahlil sekarang dibentuk namanya kalimatut thayyibah, yang isinya ada. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, jenengan manjeruk niku halal boten? Mangan apel, mangan pir, halal boten? Saya kena dijadikan siji, jadi apa jenenge? Jus, halal boten? Lah kok tahlilan dikanake bid'ah, gobloke ra karuan. Padahal di dalam tahlilan itu ana maca sholawat, ana maca Quran, ana zikir. Kok itu bid'ah dari mana? Apa maca Quran salah? Apa maca sholawat salah? Kan betul. Lah kok ini bid'ah dari mana? Dan ini yang harus kita kaji. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang hasil suya masih mereka. Dan itu benar. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan inilah perjalanan baginda Rasulullah SAW. Intinya pada malam tadi baginda itu Rasulullah dijazahnya 4 kali, kemudian di Isra Mi'raj Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ila Masjid Aqsa sampai langit ke-7 sampai Sidratul Muntaha, menjadikan tugas yang utama adalah dikasih Allah Subhanahu wa taala sholat 50 waktu yang akhirnya diringkas menjadi 5 waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa orang yang sholat 5 waktu, pahalanya sama dengan sholat 50 waktu. Maka ayyuhal munadi rabbahu bil wa'il kalami at-talibu maskanahu fi dari salat
Siapa orang yang mengatakan kalam-kalamnya Allah, membaca kalamnya Allah, akan dilipatkan dengan Allah 10 kali setiap kita baca firman-firman Allah SWT. Beramaliyah, apalagi ini di bulan Rajab, dengan jangan sampai melakukan yaitu syirik kepada Allah. Dan dengan orang yang bulan Rajab ini disunahkan untuk bertobat kepada Allah. Yang kedua, jangan disuruh baca sholawat. Yang ketiga, jangan disuruh puasa yang belum puasa. Yang keempat, disuruh silaturahim, nyambung silaturahim supaya menghadapi Ramadan kita semuanya sudah ada urusan hakul adami. Makanya dia kon mundur itu juane kon silaturahim. Tapi ya kalau tak biasa mundur nang desa kono, Pak Deni iki terus iki. Jawabannya Pak Deni kula pripun? Alah konang nang desa iki Pak Mur panganan akeh mentahan wae ra apa-apa batin kula ambe mulu dhewe aku ngono. Lah Pak Deni lho, piye kok tak kei matengan karo tak kei mentahan. Mulakno nak wong sing atine dangkal nak sering dikidaharan sing halal mesti atine isuk luntur. Amin Allahumma amin. Mulakno ngaji ora entuk koyok-koyokan, ora entuk ngelek-ngelek kancane, ora entuk ngelek-ngelek wong tuwane, ora entuk ngelek-ngelek majlise. Apa meneh nek ngono nek masjid kiri kandung aku kok iki wong sing khianat wong sing dosa besar. Saya katakan seperti itu. Jangan sekali-kali masjid ini didirikan oleh tokoh-tokoh kita, termasuk penerus-penerus beliau ini yang ada di kanan saya ini. Saya itu cuma ada apa-apanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah rahimahullah, mari kita bersama-sama kita ramaikan Masjid An-Nur. Tidak ada siapa yang tidak akan meramaikan, apalagi tadi alhamdulillah amin saya bersyukur kalau ini masjid dilihat. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti ada rezeki datang sendiri ke sini, monggo dengan badan opo silahkan nanti insyaallah. Mudah-mudahan bulan Maret nanti Maret insya Allah Pak RW, Pak Takmir, mudah-mudahan Allah melonggarkan rezeki semuanya, khususnya masyarakat di RW3 ini semuanya Allah longgarkan. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya Bapak Ibu ini kami sampaikan, nanti kurang lain waktu insya Allah mudah-mudahan kita semuanya kalau masih yang jelas dan di dalam kitab Nasul Ibadah nanti kita akan diterangkan tentang Israel. Nanti kalau akan dikupas secara langsung di dalam kitab sendiri insya Allah nanti dengan dibuka di dalam tafsir-tafsir itu, karena tafsir kita Beirut itu satu lemari tidak muat. Kita beli satu mari tidak muat. Kita beli tentang Israel saja itu. Subhanallah, harganya tidak murah, bahkan ratusan juta kitab Yesus Beirut itu. Jadi kalau cuma Israel itu paling satu rupiah ini beberapa juta itu yang abal-abal, yang kertasnya jelek dan sebagainya itu. Tapi kalau yang asli harganya seperti emas dan mahal sekali harganya kita kitab itu. Insya Allah Bapak Ibu disampaikan nanti saya dapat amanah dari Pak Sinatri dan Pak RW disuruh doa untuk doa tahlil ya. Mudah-mudahan khususnya di wilayah kita ini tokoh-tokoh kita termasuk diantaranya yaitu Pak Haji Ali, Pak Haji Mustaqim, saya kira Jirom, Pak Haji Nebur, Pak Haji Mustaqim, Pak Haji Mustaqim sekalian, Bapak Arif Budi Muga Arif, keluar sekalian, tokoh-tokoh yang sudah meninggal ada Pak Haji Joko, Pak Joko, ada Pak Haji Bambang, ada Pak Sidar, ada Mbak Jiro, ada Badi, ada Pak Haji Pak Gio, Pak Sugiono, ada Pak Muslim yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan beliau diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadal Koryati kita maksudnya seluruh di wilayah kita, Korea-Koreanya semuanya, keturunan semuanya, bagi Korea yang baik-baik. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, iya, Bapak Ibu, tak jelaskan sekarang amin itu ada 3. Amin yang pertama artinya jujur. Yang jujur orang angkat tangannya awas. Yang kedua mohon pertolongan. Amin itu ini ngono. Nah pertama amin maknanya jujur. Jujur le. Jujur badan. Jujur. Yang kedua amin maknanya mohon pertolongan. Yang ketiga amin artinya mohon dikabulkan doa. Pilih yang mana? Yang mana? Ketiga. Berarti ra jujur. Nah yang ketiga berarti ra jujur. Oh tiga-tiganya. Baik. Ya. 3 ganjar mampu. Ya. Tiga-tiganya ya. Ganjar mampu. Ya, jadi mudah-mudahan semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi yang jujur, menjadi yang qanaah dan berapa pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala tambah iman kita. Nah Allah Subhanahu Wa Taala ini as'alukal huda ya Allah, hidayahkan majelis ini ya Allah. Ya ini hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, karena kami saya yakinkan kita jangan sampai menyalahkan orang lain
yakinkan diri kita tidak boleh menghina orang lain. Apapun yang disampaikan bukan karena saya marah atau saya sering, bukan, tapi karena rindu saya terhadap kalian semua. Karena saya ngomong pasti saya rindu orang ngomong, pasti yang tidak terpendam. Itu pastikan dirimu. Dan saya yakin di dalam kalbu saya yakinkan bahwa saya tidak ada rasa dengki atau diri kepada kalian. Ini laporan saya karena saya berpedoman di dalam kitab Nasul Ibad itu, Masya Allah Rabbi, siapa orang yang punya angan-angan ingin baik, membuat baik orang lain, pahalanya seperti haji mabrur. Amin Allahumma amin. Ya Allah Gusti jangan nyuwun gesang berkah panjang umur dinaringan ya Allah Gusti kula gesang berkah panjang umur beribadah bina ringan husnul khotimah Allahul kafi Rabbuna kafi wajadna likuli kafi kafatna kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir la ilaha illallah al-malikul mubin Al-Sadiqul Wadil amin 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 ya Allah amin 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 ya Allah amin ya Allah Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali thumma ila hadratina subhanahu wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila akhirih ma lam ya'budu wal awliya wa syuhada wa wal malaikatil muqarrabin ya Allah ya
Bapak Ibu mohon maaf apabila ada berkata yang kurang berkenan, dan semuanya yang kami sampaikan real saya ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada pembenistaan yang kepada yang lain. Insyaallah kami adalah manusia alisan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.